Ya, halo teman properti. Kali ini saya ingin sharing sedikit tentang pengalaman pribadi saya mulai dari nol untuk menciptakan personal branding ataupun citra diri kita sebagai seorang broker properti, sehingga banyak orang yang tahu bahwa kita bergerak di bidang jasa broker ataupun agen properti. Mari kita simak sharing kali ini. Ya, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk info properti ataupun info belajar properti di Broker Muda Semarang. Ya, jadi yang pertama kita harus mengetahui apa yang dinamakan personal branding itu sendiri. Jadi personal branding adalah suatu bentuk citra diri ataupun cara pandang seorang terhadap suatu perusahaan atau suatu individu, tentang apa image yang melekat pada individu atau perusahaan tersebut, teman-teman. Yang pertama bisa kita lihat citra diri melalui sifat-sifat seorang. Yang kedua melalui skill ataupun keahlian yang seorang itu miliki. Yang ketiga bisa melalui produk apa yang mereka jual ataupun jasa apa yang mereka tawarkan. Jadi bagaimana kita membangun personal branding itu sendiri adalah tinggal seperti apa sasaran yang utama yang akan kita dapatkan. Tapi dalam hal ini saya ingin sharing secara kompleks dalam tentang skill ataupun pekerjaan yang sedang kita geluti. Jadi kita harus menciptakan gambaran tentang apa yang kita sedang lakukan, apa yang sedang kita tekuni, dan bidang apa yang sedang kita terus kembangkan, teman-teman. Contoh, saya saat ini berada dalam bidang broker properti. Jadi awalnya saya menciptakan dengan cara memiliki media sosial ataupun dalam hal paling simpel saat saya pribadi mulai sering sharing dalam grup WA ataupun dalam status-status WhatsApp, sehingga personal branding itu mulai terbangun dalam media sosial tersebut, teman-teman, ataupun WhatsApp yang saya miliki. Sehingga saat saya mulai memberikan diri untuk mulai mengupload 1 atau 2 listing yang saya punya, disitulah saya mengawali untuk terjun di bidang broker properti. Walaupun waktu itu memang tanpa naungan, karena memang saya berawal dari broker properti individu atau personal properti, karena personal properti adalah bisnis keluarga. Saya dimentori oleh papa saya sendiri waktu itu sebagai broker tradisional, istilahnya zaman dulu seperti itu. Tapi saya mulai membangun personal branding dengan image yang berbeda, bahwa broker personal pun juga bisa menunjukkan nilai lebih asal kita mau memberikan nilai tambah, teman-teman. Dengan saya membeli nilai tambah dengan video ataupun free biaya untuk aplikasi, sehingga di situ dapat terbangun dari media sosial yang saya miliki, teman-teman. Nah, jadi menciptakannya adalah seringlah kita mengupload ataupun memposting apapun yang menjadi bidang pekerjaan kita. Jadi kadang hal sepele saat kita sering mengupload hal kata-kata yang keluhan atau kata-kata tidak bersyukur, itu pun juga bisa membangun citra diri atau personal branding yang kita miliki, teman-teman, bahwa orang ini adalah orang yang suka mengeluh, orang ini adalah yang tidak suka bersyukur, suka menyalahkan keadaan. Jadi itu bisa kita bangun juga dari status-status WA kita saat melihat status WA teman-teman. Nah, itulah personal branding. Jadi hati-hati saat kita bertutur kata melalui media sosial, karena dari situlah kita bisa terbangun citra diri kita, baik itu baik ataupun buruk, teman-teman. Maka dari itu dalam bidang pekerjaan sebaiknya kita jangan malu-malu untuk mengupload apapun yang akan kita jual, apapun yang kita tawarkan, apalagi di dunia media sosial, sehingga orang lain dapat mengerti apapun yang kita tawarkan ataupun kita sampaikan untuk kita jual ke teman-teman kita di media sosial ataupun WhatsApp yang kita miliki, teman-teman. Yang berikutnya yang paling penting dalam hal ini adalah konsistensi. Jadi jangan sampai kita dalam minggu ini kita jualan ini, besok kita jualan ini, besok kita jualan ganti lagi, tidak konsisten. Nah, itu menyebabkan kebingungan sosial dalam kita membangun personal branding kita miliki. Jadi harus konsisten dan persisten, teman-teman. Kita harus terus melakukan itu terus menerus, karena orang-orang akan melihat apakah kita konsisten atau tidak dari kita seringnya kita mengupload hal-hal yang kita miliki dalam produk ataupun jasa yang kita jual, teman-teman. Ya, itu yang paling penting. Jadi jangan malu-malu untuk kita mengupload, jangan malu-malu kita untuk berjualan terus dengan konsisten dan persisten, teman-teman. Oke, sekian mungkin sharing ini biar kita belajar untuk melangkah. Yang terpenting belajar untuk melangkah, karena ada patah
usaha yang paling tren di tahun ini adalah usaha yang dijalankan. Jadi saat kita mulai menjalankan usaha tersebut dengan apapun yang kita miliki, sebenarnya salah satu yang kita miliki adalah HP, handphone. Kita harus memanfaatkan handphone sebagai sarana untuk menunjang setiap usaha ataupun branding yang kita miliki untuk kita terus berjualan, ataupun jasa yang kita miliki juga untuk terus mempromosikan apa yang menjadi impian, apa yang jadi branding kita miliki, sehingga dapat mendukung untuk masa depan kita semuanya. Oke, sekian sharing kali ini, biar bermanfaat untuk kita semuanya. God bless you.